Apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Kali ini kita akan diskusi ya. Lama nggak ketemu di channel ini. Kita akan diskusikan tentang Law of Attraction atau LOA untuk wujudkan impian. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah belajar atau pernah dengar atau mungkin juga pernah belajar di channel ini juga. Terus teman-teman juga belajar di channel saya yang satunya ya. Dan dari situ teman-teman pernah atau sering banget mendengar kata Law of Attraction. Nah, Law of Attraction ini adalah hukum tarik-menarik yang kita gunakan menggunakan pikiran bawah sadar kita, dan kita membuat sebuah program-program yang itu kita gunakan untuk menarik apa yang kita inginkan. Contohnya misalkan kita pengen kehidupannya seperti apa, berapa banyak penghasilan kita, mungkin Anda juga menginginkan barang-barang yang jadi impian di masa lalu, ataupun Anda pengen mengembangkan bisnis. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita itu sebenarnya bisa kita tarik dengan pikiran bawah sadar. Kita juga bisa menggunakan itu untuk berbagai hal, mungkin kesehatan, mungkin juga sosial, atau hal lain yang itu menjadi sebuah kebutuhan Anda. Jadi bukan melulu untuk uang, untuk materi, tapi bisa untuk hal-hal lain yang itu sifatnya adalah sesuatu yang mengembangkan diri Anda. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Tentukan keterampilan yang diperlukan. Identifikasi keterampilan kunci yang diperlukan untuk mencapai impian Anda. Fokus pada pengembangan keterampilan-keterampilan tersebut sebagai langkah konkret menuju manifestasi impian. Jadi, misalkan Anda punya keterampilan tertentu, mungkin gambar, mungkin Anda punya keterampilan di bidang-bidang seni, atau masak-memasak, atau baking, dan lain sebagainya ya. Sesuaikan dengan keterampilan Anda sendiri. Dari situ Anda bisa menggunakannya untuk sebuah langkah ataupun itu sebuah cara yang bisa digunakan untuk merubah kehidupan Anda. Sesuaikan dengan apa yang Anda inginkan. Misalkan Anda pengen penghasilan 10 juta rupiah bersih nih dalam 1 bulan dan Anda hanya bekerja dari rumah. Ya, itu bukan sesuatu yang mustahil dan itu bisa Anda lakukan dan Anda bisa terapkan juga. Jadi sempurnakan apa yang menjadi keterampilan Anda, apa yang menjadi keahlian Anda. Dari situ nanti terus kembangkan, dan jangan lupa Anda harus menanamkan pada pikiran bawah sadar Anda dengan hal-hal positif yang itu. Misalkan Anda pengen penghasilan tadi ya, saya bilang 10 juta rupiah per bulan. Anda bisa gambarkan bagaimana ramainya usaha Anda, apapun itu usahanya, dan mungkin job yang datang itu sangat besar, sangat banyak, dan itu membuat Anda semakin mendapatkan pemasukan yang tak terhingga, yang mungkin sebelum Anda mengenal Law of Attraction, Anda pernah berpikir bahwa itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi ketika Anda sudah mengenal Law of Attraction, itu bisa Anda gunakan untuk menarik segala sesuatu yang Anda impikan. Ketika kita memiliki impian, kita harus ada yang namanya usaha. Nah, usaha ini kita bisa jalankan mau dari rumah, mau dari manapun, yang jelas sesuaikan dengan apa yang menjadi rutinitas Anda, apa yang menjadi keahlian Anda. Ketika Anda memiliki sebuah keahlian dan itu tidak Anda gunakan dan Anda tidak mau mengembangkannya, Anda tidak mau belajar lebih jauh lagi, semua itu bisa jadi sesuatu yang sia-sia. Karena apa? Ya, keahlian Anda cuman di situ-situ aja. Anda tidak mengembangkannya menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai besar. Dan yang penting lagi adalah tanamkan hal-hal positif pada pikiran bawah sadar Anda. Hindari informasi-informasi yang itu menyesatkan, hindari informasi itu yang membuat Anda lemah atau cenderung Anda berpikir negatif. Nah, itu jangan dijalankan. Karena apa? Ketika Anda dapat masukan dari orang lain yang itu menyesatkan, yang itu membuat Anda lemah, Anda justru tidak bisa memiliki apa yang Anda impikan. Karena apa? Anda akan terbawa ke dalam dunia mereka. Ya, mungkin Anda nggak perlu yang namanya bergabung dengan mereka dan mengungkapkan apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Karena apa? Anda akan jadi bahan cemooh. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Dan kita lanjut di poin kedua. Visualisasikan pengembangan keterampilan. Gunakan teknik visualisasi untuk membayangkan diri Anda mengembangkan keterampilan tersebut dengan sukses. Rasakan kegembiraan dan kepuasan saat Anda memperkuat keterampilan yang mendukung impian Anda. Nah,
Anda perlu visualisasi. Bagaimana sih teknik visualisasi? Ya, sebenarnya teknik visualisasi banyak kita bahas juga. Namun di sini saya juga akan sampaikan apa itu visualisasi. Jadi, visualisasi itu kita membayangkan atau kita menggambarkan dalam pikiran kita seolah-olah segala hal yang kita inginkan, entah itu berbentuk benda, itu berbentuk nilai uang yang ada di dalam rekening kita, semua itu sudah terwujud ya. Bukan akan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Hindari kata semoga, mudah-mudahan, dan lain-lainnya itu di dalam hidup kita. Dengan kita mengungkapkan kata-kata itu, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang ragu-ragu dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita sendiri. Dan itu saya sarankan Anda mencari waktu yang itu memang benar-benar nggak ada gangguan dari manapun. Mungkin Anda sebelum tidur, mungkin juga nanti Anda ketika bangun tidur, selama tidak ada gangguan dari pihak sekitar Anda. Mungkin pasangan Anda menertawakan, pasangan Anda mencemooh Anda kalau Anda ini nggak mungkin lah, masa iya bisa seperti itu. Nah, ketika pasangan Anda sendiri ataupun keluarga Anda, entah orang tua entah siapapun, yang itu memberikan hambatan kepada Anda, lebih baik apa daripada nanti Anda sakit hati, mending jangan pernah ceritakan kepada mereka, karena mereka sendiri nggak ngerti, terus mereka sendiri nggak paham, dan mereka sendiri juga nggak percaya bahwa semua itu bisa terjadi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Dan itu semua diciptakan memang dari diri kita sendiri, karena yang namanya impian ataupun tujuan cita-cita kita itu adalah hak personal. Jadi nggak ada hak orang lain, siapapun itu ya, yang bisa melarangnya, karena sukses adalah hak Anda sendiri. Tak ada hak orang lain yang bisa mematahkan itu semua. Karena apa? Ya, itu untuk hidup Anda, bukan untuk mereka. Misalkan nih, orang sekitar Anda yang tadinya nggak percaya, mencemooh, dan lain-lain, biasanya nanti ketika Anda berhasil, itu mereka juga akan menikmatinya. Karena ya mereka akan merasakan dampaknya. Meskipun nggak semua mengakui kehebatan diri Anda. Ya, bagi mereka bisa aja itu dianggap sebuah ya keberuntungan, yang sebuah kebetulan juga. Abaikan aja kata orang yang memang menghambat Anda. Terus kalau bisa jangan ceritakan kepada siapapun. Impian Anda adalah impian Anda sendiri. Kecuali memang orang di sekitar Anda adalah orang-orang yang itu bisa memberikan dukungan, memberikan support kepada Anda. Kita lanjut di poin ketiga. Buat rencana pengembangan. Rencanakan langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan Anda. Tetapkan tujuan dengan tenggang waktu yang dapat diukur agar dapat melacak kemajuan Anda secara teratur. Rencana pengembangan Anda harus tulis nih, harus bagaimana, harus apa. Misalkan Anda nih orang yang suka bikin kue nih di rumah, ya udah Anda kembangkan aja bagaimana caranya banyak orang tahu. Contohnya Anda bisa share di sosial media, Anda bisa nanti ya broadcast di WhatsApp orang-orang sekitar Anda bagi mereka yang membutuhkan mungkin kue-kue untuk sebuah acara ataupun hanya sekedar ingin membeli untuk cemilan harian. Ya, itu bisa Anda lakukan. Pengembangan ini Anda harus punya target. Tentukan nih, dalam berapa bulan ke depan Anda harus sudah menjadi orang yang penghasilannya naik berkali lipat dari sebelumnya. Itu bisa Anda gunakan dengan cara-cara yang cukup praktis sebenarnya. Nggak harus Anda nanti pasang iklan di mana-mana, Anda harus keluar modal segala macam. Manfaatkan aja apa yang ada. Law of Attraction itu menyukai kecepatan. Semakin cepat Anda melangkah untuk hal yang Anda inginkan, untuk hal yang ingin Anda capai, maka apa? Alam semesta akan dengan cepat juga meresponnya. Karena pikiran bawah sadar kita akan memancarkan sinyal atau memancarkan energi yang itu nantinya akan ditangkap oleh alam semesta bahwa memang Anda posisinya seperti itu, sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Anda berpikir negatif, itu hasilnya pasti akan negatif. Anda berpikir positif, hasilnya pasti juga akan positif. Meskipun akan ada beberapa hal yang memang membuat Anda nanti nggak nyaman ya dari sekitar Anda, dari lingkungan Anda, ya itu abaikan saja. Tetaplah fokus pada apa yang menjadi tujuan hidup Anda dan jangan pernah menyerah pada keterbatasan. Anda bisa gunakan sesuatu yang itu Anda miliki. Nggak perlu nanti Anda nambah alat ini itu dulu. Yang jelas Anda harus berani memulai. Dan kita lanjut di poin keempat. Positif dan percayalah pada kemampuan
diri. Pertahankan sikap positif dan keyakinan diri terhadap kemampuan Anda untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Hindari pikiran negatif dan fokuslah pada potensi Anda untuk tumbuh. Nah, gini, kalau kita berpikirnya negatif, tadi udah kita sebut ya, mungkin Anda rasa takut, ada rasa nggak percaya diri, merasa kita ini, wah ini kue buatanku nih kurang enak, kalah sama kue buatan toko A, toko B, toko C, dan lain sebagainya. Jangan pernah Anda ini lemah dan Anda ragu-ragu atau Anda takut untuk bersaing dengan mereka. Karena apa? Yang namanya rezeki memang ada yang ngatur, tapi bagaimana caranya biar kita ini juga dilihat nih oleh Tuhan nih, wah ini serius nih, ini bisa nih. Karena apa? Market usaha itu memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Mungkin Anda merasa wah kalah murah, tapi kalau rasanya itu jauh lebih baik, rasanya lebih enak, otomatis apa? Orang udah nggak peduli harga, orang udah nggak memperhatikan nih harganya berapa, lebih mahal dari sana. Mereka akan memilih Anda karena apa? Kepuasan rasa itu. Contoh sederhana saya sendiri ya, misalkan membeli sebuah makanan yang itu mungkin harganya murah tapi nggak enak ya, saya nggak akan balik lagi. Tapi begitu mahal dan itu bisa memanjakan lidah saya dan rasanya wah ini enak banget, ini rasanya membuat saya puas ketika makan, ya sudah saya akan balik lagi meskipun itu mahal, itu nggak masalah. Karena apa? Setiap usaha punya marketnya masing-masing dan bisa saja nih, mungkin Anda juga bisa kebalikannya. Mungkin Anda merasa rasa yang Anda buat tuh kurang enak dibanding dengan toko yang lain, tapi Anda bisa menjualnya lebih murah. Nah, itu juga akan memiliki marketnya sendiri, akan memiliki pangsa pasarnya sendiri. Dan dari situ, Anda bisa mendapatkan penghasilan yang mungkin bisa melebihi toko-toko yang lain sebagai kompetitor Anda. Jadi jangan ragu tentang kemampuan diri Anda. Anda harus selalu berpikir positif dan Anda harus menciptakan hidup Anda sendiri. Menciptakan bagaimana keberhasilan Anda sendiri. Dan kita lanjut di poin kelima. Jalin koneksi dengan ahli atau mentor. Berhubunglah dengan orang-orang yang memiliki keterampilan yang ingin Anda kembangkan. Mentoring atau mendapatkan saran dari ahli dapat mempercepat pembelajaran Anda dan memberikan wawasan yang berharga. Anda jangan takut keluar biaya untuk kursus dan mengembangkan menu-menu yang mungkin Anda belum kuasai ya. Ini kita ilustrasinya aja ya. Kita membahas kue ini, jualan kue ini adalah sebuah ilustrasi saja. Karena banyak orang yang dia ragu untuk keluar uang dalam mengembangkan ilmu-ilmu baru. Atau mungkin kalau Anda belum memiliki dana untuk mengikuti sebuah kursus, ya mungkin Anda bisa belajar dari internet juga. Meskipun nanti Anda harus menyempurnakan sendiri dan Anda mungkin kebingungan juga untuk tanya ke siapa. Tapi itu tidak ada salahnya Anda melakukannya. Karena apa? Ketika Anda nanti bereksperimen, Anda akan semakin ahli dan Anda akan semakin kuat dalam segi apa? Dalam segi penciptaan rasa. Mungkin pengembangannya, oh ternyata bahan ini untuk begini, bahan itu untuk begitu. Nah, Anda bisa kembangkan sendiri. Dan ilustrasi ini bisa Anda terapkan untuk berbagai macam keahlian Anda sendiri ya. Jadi jangan ragu, jangan takut Anda punya kemampuan dan berusahalah wujudkan impian Anda. Karena apa? Impian adalah hak Anda dan itu untuk Anda. Dan satu hal yang tidak boleh lupa adalah raih mimpimu. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai.